Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran mengapa isu terkait ijazah pendidikan terus menyeret keluarganya. Kini ijazah putra sulungnya sekaligus Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga ikut dipermasalahkan. Jokowi bahkan berseloroh, bisa-bisa ijazah cucunya yakni Jan Etes juga akan ikut dipersoalkan. Berita selanjutnya, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan bengkel digerebek Satuan Reskrim Unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat sore. Bengkel tersebut diduga digunakan sebagai gudang untuk menampung motor curian. Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan 12 motor hasil curian, 5 orang pelaku, serta 5 senjata api rakitan. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan perombakan pada kabinetnya dengan mengganti sejumlah menteri pada Senin 8 September lalu. Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Prabowo menimbulkan isu keretakan hubungan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi. Pasalnya, sejumlah menteri yang pernah menjadi bagian dari kabinet Jokowi seperti Sri Mulyani Indrawati, Budi Aris Setiadi, Budi Gunawan, dan Dito Aryo Tejo terkena pergantian. Jokowi menanggapi isu tersebut dengan santai, mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan penuh Presiden. Menanggapi pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jokowi mengaku optimis dengan penggantinya, Purbayayudi Sadewa. Jokowi menyebut mengenal baik sosok Purbaya meski memiliki mazhab ekonomi yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi menilai respons pasar cukup positif, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat. Hal tersebut menurut Jokowi menunjukkan bahwa pasar dapat menerima keputusan pergantian menteri dengan baik. Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbaya? Bagus Pak. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah.
rupiah menguasai kembali. Artinya pasar bisa menerima itu. Berarti nanti nggak berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia? Ya tentu saja. Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Ya, kalau Pak Budi, kalau Pak Budiari Pak, kalau yang Pak Budiari kan juga turut ikut reshuffle. Nah, itu kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. Saya nggak bisa memberikan komentar. Itu hak prerogatif. artinya Pak sempat Pak Prabowo sempat minta saran ke Bapak mungkin terkait reshuffle ini Pak. Ya ada. Itu hak prerogatif presiden dan saya nggak ingin ikut-ikutan saya disuruh. Sementara terkait pergantian Budi Ari, Jokowi enggan memberikan komentar lebih jauh. Dengan pernyataan ini, Jokowi menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan dan solidaritas Indonesia untuk Doha setelah serangan Israel. Prabowo bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail Doha, Jumat 12 September 2025. Kedatangan Prabowo di Istana Lusail disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, sekaligus keprihatinan setelah terjadinya serangan Israel di Doha pada Selasa, 9 September 2025 lalu. Pada pertemuannya dengan Emir Qatar, Prabowo menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak insiden serangan Israel tersebut. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia selalu mendukung kedaulatan Qatar. Lalu, ia juga menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan. Selain membahas situasi keamanan global, Prabowo dan Emir Qatar juga berdiskusi mengenai dinamika global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Prabowo menekankan perlunya peran aktif negara-negara sahabat untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mengedepankan dialog internasional. Ia turut mendorong suara kolektif dunia agar makin lantang dalam menyerukan penghentian segala bentuk agresi yang merugikan rakyat sipil. Tak hanya itu, diplomasi yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian juga diyakini menjadi bagian penting demi masa depan yang lebih stabil. Di sisi lain, Emir Qatar Sheikh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia, serta menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global, terutama dalam isu-isu kemanusiaan. Diberitakan sebelumnya, militer Israel meledakkan kawasan pemukiman di Doha dengan dalih ingin menargetkan sejumlah petinggi Hamas yang tengah berkumpul untuk membahas kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Mesir. Israel lalu menjatuhkan sebanyak 10 bom dan mengerahkan 15 pesawat tempurnya dalam serangan tersebut.
Akibat serangan itu 5 anggota delegasi Hamas dan 1 personel keamanan Qatar meninggal dunia. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa mereka mempersiapkan respons yang dibuat secara kolektif di kawasan untuk membalas serangan Israel tersebut. Claudius Aprilianus, pemuda asal Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke, Rembong, kini terbaring lemah di ruang perawatan bedah kelas 2C RSUD Ruteng. Kondisinya sangat memprihatinkan, wajah bengkak, hidung terus mengeluarkan darah, serta lebam di bagian punggung dan rusuk. Claudius diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum polisi. Ironisnya, penyiksaan itu terjadi di salah satu ruangan di Mapolres Manggarai pada Minggu, dini hari 7 September 2025 dan berlangsung selama 2 jam. Menurut hasil pemeriksaan medis, Claudius mengalami patah rahang serta pecah pembuluh darah di bawah mata. Dalam beberapa hari perawatan, darah masih kerap keluar dari hidungnya. Claudius sendiri bekerja sebagai tenaga lapangan outsourcing, pengelola jaringan IT untuk Bank BRI. Peristiwa nahas ini bermula saat Claudius berjalan bersama 3 rekannya sekitar pukul 3 dini hari, hendak membeli mie instan di warung dekat rumahnya. Saat itu, mereka dicegat oleh seorang pria mabuk yang menantang mereka berkelahi. Tantangan itu diabaikan, namun di tengah situasi yang memanas, mobil patroli polisi tiba. Ketakutan, Claudius dan teman-temannya melarikan diri, namun Claudius tertangkap. Setelah ditangkap, Claudius mengaku dirinya diinjak-injak, lalu diangkut ke mobil patroli. Di Mapolres, penyiksaan berlanjut di sebuah ruangan di samping ruang SPKT. Ia dipukul dan ditendang berulang kali, bahkan disiram air sambil diintimidasi untuk mengaku telah memukul pria yang ternyata adalah anggota polisi tersebut. Padahal, menurut Claudius, ia dan teman-temannya sama sekali tidak menyentuh pria itu dan hanya mendengar ocehannya sebelum aparat datang. Tadi kan sebelum ditanya sama warga, kenapa kamu pukul saya tadi? Kalau kami nggak pukul itu aku marah. Terus sama sekali tidak mukul ya? Kalian jalan di situ untuk belanja mie, beli mie ya? Terus sampai di kantor polisi, penyiksanya dalam bentuk apa? Itu dipukul sama ditendang. Pukul, tinju, tendang. Ya. Terus terakhir di luka ini sudah berwarna darah kok. Disuruh buka baju terus disiram pakai air. Disiram pakai air juga? Ya. Mukul, tonjok, tendang ya? Pakai lutut juga? Lutut, ya.
itu yang berapa orang yang pakai lutut? 1 orang. Siapa namanya? Siapa orang tahu? Tidak tahu namanya. Yang 4 orangnya itu pukul pakai tangan. Pakai tangan. Ia dibiarkan tertidur di bangku tempat ia sebelumnya disiksa, hingga seorang polisi yang baru masuk piket pukul 8 pagi menemukan dan membawanya ke rumah sakit. Pihak keluarga langsung membuat laporan ke kepolisian pada Minggu 7 September 2025. Kasus ini mulai ramai diberitakan media pada Senin pagi. Malam harinya, Satreskrim Polres Manggarai menetapkan 6 tersangka, 4 diantaranya merupakan anggota polisi. Sementara 2 lainnya, tenaga harian lepas di Polres. Seluruh tersangka langsung ditahan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali menghadapi gugatan yang memasuki babak baru berkaitan dengan ijazahnya di Pengadilan Negeri Kota Solo. 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bernama Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto melayangkan gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terhadap Jokowi. Kuasa hukum Jokowi YB Irfan menyampaikan telah menerima informasi terkait gugatan CLS yang terdaftar dalam register nomor 211 di PN Solo tersebut. Saat ini Irfan dan tim sedang mempelajari apakah gugatan tersebut memenuhi kriteria CLS atau malah sebaliknya. Diketahui, CLS adalah mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara yang dinilai lalai dalam memenuhi hak-hak publik. Menurut dia, gugatan CLS memiliki sejumlah karakteristik, yaitu antara lain, pertama, tergugatnya adalah penyelenggara negara. Kedua, objek sengketanya tentang hak-hak warga negara yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara negara. Irfan menyebut gugatan itu memposisikan Jokowi sebagai penyelenggara negara. Namun, ia berdalih, kliennya saat ini sudah merupakan seorang warga negara biasa. Oleh karena itu, Irfan mengatakan belum menentukan langkah apa yang akan diambil dalam menghadapi sidang perdana gugatan keaslian ijazah Jokowi itu yang akan digelar pada Selasa 16 September 2025 mendatang. Sementara itu, Muhammad Taufik, kuasa hukum Top Taufan Hakim, menjelaskan gugatan CLS tersebut telah didaftarkan di PN Kota Solo pada 28 Agustus 2025 lalu. Kliennya juga menggugat Rektor UGM Ova Emilia sebagai tergugat tua, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udas Moro sebagai tergugat 3, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4, hingga UGM sebagai turut tergugat. Menurut Taufik, polemik ini seharusnya sudah selesai jika pihak terkait serius menuntaskannya. Namun, isu ini justru malah menyeret sejumlah pihak seperti Gus Nur dan Bambang Tri ke penjara karena dituduh melakukan fitnah. Taufik menginformasikan Top Taufan Hakim merupakan alumnus jurusan akuntansi UGM tahun 2001 dan Bangun Sutoto alumnus Visipol UGM yang lulus tahun 2005. Selanjutnya, tinggal menunggu dan bakal hadir dalam sidang perdana perkara ini yang akan digelar pada Selasa 16 September 2025 di PN Solo.
Sebuah rumah kontrakan yang dijadikan bengkel digerebek Satuan Reskrim Unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat sore. Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan 12 motor hasil curian, 5 orang pelaku, serta 5 senjata api rakitan. Kasus ini berawal dari laporan seorang guru yang kehilangan sepeda motornya di kawasan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Motor korban yang dipasangi GPS terlacak hingga ke sebuah rumah kontrakan di Jalan Asem Gede. Polisi berpakaian preman kemudian bergerak cepat ke lokasi yang ternyata dijadikan gudang penyimpanan motor hasil curian. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah pemukiman itu dipakai untuk menampung motor curian. Sementara pemilik rumah berdalih bangunan tersebut hanya digunakan sebagai bengkel motor. Para pelaku bersama barang bukti kini diamankan di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini kena ambil bekas taman bang? Atau Ranmor ada 5 yang kita amankan. Berapa motor bang? Barang bukti 12 motor. Bang ini gudang atau apa sih bang? Kita lakukan pendalaman. Oke bang. Kejadian penggerebekan konon katanya curanmor memang tadi kejadian sekitar pukul 3 sore lah kan, dan membuat warga sekitar itu kaget panik karena kan ada suara tembakan dan ternyata memang penggerebekan curanmor. Pak, tersangkanya izin Pak, ada berapa tersangka Pak? Tersangka di bawah tadi saya lihat di mobil, saya agak telat juga ya, ada 5 orang. 5 orang ya? Dan motor ya, motor yang di... Motornya ada berapa Pak? Sita ya, ada 12. Ada 12 motor dan saat ini sudah dibawa ke Polres Timur. Pak, sebelumnya ada gelagat mencurigakan nggak sih Pak? Sebelum ada penggerebekan ini Pak? Gelagat mencurigakan sebenarnya normal-normal aja gitu kan. Tapi warga merasa juga kecolongan, artinya ya ternyata ada tindakan kriminal di lingkungan ini gitu. Sangat disayangkan juga gitu. Berarti kurang lebih 12 motor ya Pak ya? 12 motor. Nah itu tahu nggak Pak, bisa terjadi ketahuannya gimana nih Pak? Ketahuannya dikarenakan ada satu buah motor yang hilang dipakai GPS. Setelah dipakai GPS ditelusuri dan titiknya di sini gitu. Berkembang lah akhirnya jadi penggerebekan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran mengapa isu terkait ijazah pendidikan terus menyeret keluarganya. Kini, ijazah putra sulungnya sekaligus wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga ikut dipermasalahkan.
Jokowi bahkan berseloroh. Bisa-bisa ijazah cucunya yakni Jan Etes juga akan ikut dipersoalkan. Kendati demikian, Jokowi menegaskan tetap akan menghormati proses hukum yang berjalan. Menurut dia, isu ijazah yang terus muncul ini tidak mungkin berjalan tanpa ada sosok pihak yang membackup. Jokowi juga mengaku bahwa ijazahnya sudah dipersoalkan sejak bertahun-tahun lamanya. Ia memastikan Gibran merupakan lulusan Orchard Park Secondary School di Singapura. Jokowi mengaku sengaja menyekolahkan Gibran ke luar negeri untuk belajar mandiri. Diberitakan sebelumnya, Gibran digugat warga secara perdata sebanyak 125 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan karena Gibran dinilai tidak punya ijazah sekolah menengah atas atau SMA yang sederajat. Penggugat yang menggandeng Suban sebagai kuasa hukum itu juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Penggugat meminta putra sulung Jokowi itu dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024 hingga 2029 karena melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan mengatakan, gugatan itu mempermasalahkan Gibran tidak mempunyai ijazah SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden pada pasal 169 huruf R. Dalam pasal itu berisi, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Subhan berpandangan, hal ini jelas bertentangan dengan ijazah Gibran yang berasal dari luar negeri. Diketahui, Gibran mengemban sekolah menengah atas di Orchard Park, Singapura dan melanjutkan University Technology Sydney, Australia. Komisi 3 DPR RI tengah menyiapkan rancangan undang-undang perampasan aset terbaru untuk dibahas bersama pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR Benika Harman menyampaikan, Komisi 3 DPR memastikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional dan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2025. Beni menjelaskan, naskah akademik telah disiapkan oleh Komisi 3.
Selain itu, draft RUU perampasan aset kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian dari draft sebelumnya. Pembahasan RUU perampasan aset juga akan dilakukan secara terbuka, termasuk dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan akademisi untuk memberikan masukan. Dan pengadilan soal rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi sampai saat ini perkembangannya bagaimana di Komisi 3? Sudah masuk prolegnas dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam tahun ini. Apakah pembahasan nanti dengan naskah akademiknya oleh Komisi 3 kan sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, akademisi, civil society, ya, masyarakat untuk memberi masukan. Bang, itu pengajuan dari Presiden. Pasti ada perubahan. Kan dulu itu kan dulu. Iya. Kan nunggu aja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.